Halo, nama saya Karissa Sofi, NIM 201231190, mata kuliah Edupreneurship, and then kelas H. Pendidikan versus bisnis. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas dua hal yang sangat relevan untuk kita sebagai mahasiswa, khususnya calon guru agama. Pertama, kenapa mata kuliah kewirausahaan itu penting bagi kita? Kedua, kita akan membahas pemikiran Robert Kiyosaki yang dikenal dengan konsep-konsep keuangannya yang berlian. Yuk kita langsung saja mulai ke pembahasan. Mengapa mata kuliah kewirausahaan penting bagi mahasiswa calon guru agama? Mata kuliah kewirausahaan tidak hanya mengajarkan bagaimana membangun bisnis, tetapi juga memberikan kita wawasan penting tentang bagaimana memadukan kreativitas, inovasi, dan keterampilan mandiri dalam dunia pendidikan. Sebagai calon guru agama, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar, tetapi juga harus beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Pendidikan itu sendiri semakin berkembang seiring dengan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sebagai guru agama, kita perlu memiliki pola pikir kewirausahaan untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masa kini. Misalnya, kita bisa menciptakan aplikasi belajar agama, mengembangkan metode pembelajaran digital, atau mengintegrasikan bisnis kecil berbasis dakwah yang memberikan nilai tambah kepada murid maupun masyarakat luas. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi guru yang mengajar di kelas, tetapi juga bisa menjadi inspirasi dan teladan dalam memadukan nilai-nilai agama dengan solusi-solusi modern. Intinya, kewirausahaan membantu kita menjadi lebih adaptif dan relevan dalam era digital yang serba cepat berubah. Sebagai guru agama, kita tidak hanya berperan dalam mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk lebih terbuka dengan inovasi yang dapat memajukan pendidikan. Pemikiran Robert Kiyosaki meliputi daya ungkit, aset, dan liabilitas. Robert Kiyosaki dikenal melalui bukunya yang berjudul Rich Dad and Poor Dad yang mengajarkan pentingnya memahami konsep daya ungkit, aset, dan liabilitas. Yang pertama, ada daya ungkit atau leverage. Daya ungkit di sini bisa kita artikan sebagai untuk menciptakan metode pembelajaran digital yang memungkinkan murid belajar kapan saja dan di mana saja tanpa perlu hadir fisik di kelas. Inilah contoh bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk memaksimalkan daya ungkit tersebut. Lalu yang kedua, ada aset. Sebagai calon guru agama, kita bisa mengembangkan aset yang bernilai jangka panjang, seperti buku pembelajaran agama atau kurikulum berbasis digital yang dapat terus digunakan oleh generasi mendatang. Yang ketiga ada liabilitas. Dalam hal ini, liabilitas penting bagi kita untuk tidak hanya berinvestasi pada hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi lebih pada aset produktif yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Oke, itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, see you next time, bye-bye.